Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u min masalikil illati tanqihul manati. Adapun yang kesembilan dari sekian banyak maslak-maslaknya illat adalah tanqihul manat. Wa huwa adapun tanqihul manat an yadulla nasun zahirun, ialah menunjukkan apa nas yang zahir. Zahir berarti bukan sore, ya kan? Zahir berarti bukan sore. Ada nas yang zahir menunjukkan ala ta'lili, yakni ala ta'lilil hukm, menunjukkan atas diillatinya hukum, diillati biwasfin dengan suatu wasf. Ada illat yang masih berstatus zahir bukan sharih, menunjukkan diillatinya hukum dengan suatu wasf. Fayuhzafu khususuhu, lalu dibuang atau dihilangkan. Yuhzafu yakni yuzalu, ya, dihilangkan khususuhu, apa kekhususannya wasf itu, dihilangkan anil i'tibari, dari perhatian. Maka kekhususan daripada wasf itu dihilangkan daripada perhatian. Bukan wasfnya yang dihilangkan, tapi kekhususannya. Kalau kekhususannya yang dihilangkan, tinggal keumumannya. Maka dibuang apa kekhususan wasf, dibuang bil ijtihadi, melalui ijtihad. Ijtihadnya mujtahid. Setelah kekhususannya wasf itu dibuang, wayunatul hukmu bil a'ammi, dan dikaitkan apa hukum dengan yang lebih umum, lebih umum daripada wasf itu. Takuna, atau ada, ini menunjukkan bahwa tanqihul manat itu ada dua, ya. Takuna awsafun, atau ada beberapa sifat. Terdapat fi mahallil hukmi, berada di dalam mahallul hukmi. Ada beberapa awsaf melekat dengan mahallul hukmi. Fayuhzafu ba'duha 'alal i'tibari bil ijtihadi, kemudian dibuang apa sebagian awsaf, dibuang daripada i'tibar. Artinya sebagian itu tidak lagi dilihat, ya. Kalau yang di atas kekhususannya tak lagi dilihat. Sebagian daripada awsaf itu tidak mu'tabar, dihilangkan dari i'tibar dengan melalui ijtihad. Wayunatu al-hukmu bil baqi, dan dikaitkan apa hukum dengan sisanya, yakni baqil awsaf, ya. Wahasiluhu, adapun hasilnya tahqiqul manat, tanqihul manat, ya. Annahu, bahwa sesungguhnya tanqihul manat adalah al-ijtihadu fil halfi wat ta'yini, adalah ijtihad menyangkut halfi, membuang, wat ta'yini, dan menentukan. Halfi yakni halfi khususil wasfi, ya kan? Ta'yin yakni ta'yin wasfin wahidin liyakuna illatan. Jadi tanqihul manat ada dua. Yang pertama tanqihul manat fil halfi, yang kedua tanqihul manat fit ta'yin, ya kan? Tanqihul manat fil halfi yakni halfi khususil wasfi 'alil i'tibar. Tanqih fit ta'yin artinya ta'yin ba'dil awsaf, ya, ta'yinu ba'dil awsaf wa halfil baqi. Wa yumassadu, dan dijadikan contoh, dijadikan untuk itu
bihadis sahihain, dengan hadis riwayat sahihain, fil muwaqa'ati fi nahari ramadhana, hadis sahihain tentang muwaqa'ah, yakni mujama'ah atau jima' pada siang bulan Ramadan. Hadisnya kan ada orang Arabi, ya kan, mengadu kepada Rasulullah dengan mengatakan waqa'tu ahli fi nahari Ramadan, kan itu. Aku telah terjerumus di dalam jima dengan istri pada siang bulan Ramadan. Nabi menjawab, a'tik raqabatan. Hadis ini selain bisa dijadikan contoh tangkihul manat, di depan juga dijadikan contohnya ima, ya kan. Ima adalah iktiran wasfin wa hukmin law lam yakun dzalikal wasfu illatan lil hukmi la yakana ba'idan, ya kan. Dari aspek mana hadis ini jadikan contoh ima? Dari aspek iktirannya, ya kan. Di sini terjadi iktiran, yakni hukumnya wajibnya memerdekakan budak disebut berbarengan dengan muwaqa'ah fi nahari Ramadan. Seandainya muwaqa'ah itu tidak menjadi ilatnya wajibnya i'taq, nampaknya tidaklah itu. Pasti itu adalah ilat, ya kan, itu ima, kan. Sekarang hadis ini pula yang dijadikan contohnya tangkihul manat. Dari aspek apa itu? Dari aspek ijtihadnya mujtahid di dalam membuang atau di dalam menentukan. Di situ kan ada dua, tangkihul manat fil halfi, tangkihul manat fit ta'yin. Fa inna Abu Hanifah wa Malikan, sesungguhnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, halafa, beliau berdua membuang khususoha, akan kekhususannya muwaqa'ah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak melihat muwaqa'ah secara khusus, membuang anil itibari, dari itibar. Wa anata al kafarata bi mutlaqil iftari, beliau berdua mengaitkan wajibnya kafarat dengan mutlaqul iftar. Ini artinya bahwa wajib bayar kafarat tidak hanya khusus muwaqa'ah, ya kan, tetapi setiap yang membatalkan puasa, ya kan. Salah satu yang membatalkan puasa adalah muwaqa'ah. Jadi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengaitkan wajibnya kafarat itu dengan mutlaqul iftar, bukan dengan khususul muwaqa'ah. Konsekuensinya setiap yang membatalkan puasa wajib bayar kafarat, ya. Jadi halafa khususul wasfi anil i'tibar, ya kan. Yang dimaksud wasf di sini kan muwaqa'ah, ya, wasf. Dibuang kekhususannya, bukan muwaqa'ahnya yang dibuang, tapi muwaqa'ah min haitsu khususuha, ya kan. Sehingga bukan hanya muwaqa'ah yang masuk, tapi tantarizan masuk dia, ya kan. Tantarizan itu hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu membuang khususul muwaqa'ah anil i'tibar, kama hadzafa as-Syafi'i ghairaha. Sementara Imam Syafi'i membuang selain muwaqa'ah. Ini ta'yin, ini kan. Tadi kan tangkihul manat ada fil halfi, ada fil ta'yin, ya. Contohnya tangkihul manat yang fil halfi tadi. Ini contohnya tangkihul manat yang ta'yin, ya kan, tadi fil halfi. Sementara Imam Syafi'i membuang kepada selain muwaqa'ah min awsafil mahalli, dari sifat-sifatnya mahal. Sifat-sifatnya mahallul hukmi.
Contohnya ausaful hukmi apa saja? Kakaunil wati'i a'rabiyyan. Seperti adanya orang yang wati tadi adalah orang Arabi. Wa kaunil mautu'ati zaujatan, dan perempuan yang diwati adalah istri. Wa kaunal watu fil kubulih, dan ananya wati di dalam kubul. Imam Syafi'i membuang sifat-sifat yang lain kecuali muwaqa'ah, dibuang anil i'tibari, dari i'tibar. Anil i'tibar jar majrurnya bertakluk kepada hadzaf as-Syafi'i juga. Wa anatoh, dan mengaitkan as-Syafi'i al-kafarat, akan kafarat biha dengan muwaqa'ah. Mahallul hukmi di situ kan memiliki beberapa sifat kan. Kenapa kok wajib bayar kafarat? Apakah karena yang melakukan wati itu orang Badui? Atau apakah karena yang diwati itu istrinya? Ataukah karena yang diwati itu dikubul? Ataukah semata-mata yang muwaqa'ah itu sendiri? Imam Syafi'i membuang semua sifat-sifat itu kecuali muwaqa'ah, ya kan. Sehingga yang mewajibkan kafarat hanya muwaqa'ah. Ini contohnya tangkihul manat fil ta'yin. Amma tahqiqul manati, adapun tahqiqul manat, ya. Tahqiqul manat ini kan manitu bihil hukum, adalah sesuatu yang mana hukum itu dikaitkan kepadanya karena lain daripada ilat, kan manat, ya kan. Adapun manat, yakni memastikan manat. Manat ini apakah ada juga di kasus itu kan tahqiqul manat. Hukum ini manatnya ini. Hukum menyangkut persoalan ini adalah ini. Manat menyangkut hukum dalam kasus ini adalah ini. Kemudian kita mencari kepastian apakah manat yang ada di sini juga ada di dalam kasus lain. Itu kan tahqiqul manat, ya kan. Adapun tahqiqul manat fa isbatul illati fi ahadits suwariha. Tahqiqul manat itu artinya menetapkan illat di dalam satuan-satuan masalah-masalahnya illat. Illatnya ini kan bisa ada di mana-mana, bisa terjadi kasus ini, kasus itu, dan seterusnya. Contohnya kata kiki annan nabbasa wa huwa man yambutul kubura wa yakhudul akfana sarikun. Seperti memastikan apakah nabbas itu adalah orang yang menggali kubur dan mengambil kafan-kafan yang ada di dalamnya, maling kuburan, ya kan. Tidak mau mencuri rumah-rumah orang, senangnya itu mencuri kafan di kuburan-kuburan, itu nabbas kan. Apakah nabbas itu sarik apa bukan, ya kan? Kita tinggal mencari tahqiqul manat, memastikan apakah yang menyebabkan potong tangan itu ada di dalam nabbas apa tidak ada. Dijawab ada. Seperti memastikan bahwa nabbas itu adalah pencuri sehingga dipotong tangan. Bi'annahu, dengan sesungguhnya nabbas wujida minhu akhdul mali khufyatan, didapatkan daripadanya mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Wahwa adapun akhdul mal khufyatan, as-sariqatu adalah pencurian. Fayuqta'u, maka dipotong tangan siapa nabbas, khilafan lil hanafiyati. Sarik itu adalah yang punya sifat sarikoh, ya. Sarik itu adalah man yattasihu bis sarikoti, ya kan.
Sedangkan sarikoh adalah akhdhu ma'lil ghairi khufyatan min hirzi mislihi. Itu kan sarik, itu sarikoh. Pencurian adalah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanannya yang layak, ya kan? Orang mencuri dipotong tangan. Ilatnya apa? Ilatnya adalah sarikoh, yakni akhdul mal ila akhirih itu. Pertanyaannya, apakah nabas dipotong tangan? Diperlukan tahqiqul manat, ya kan? Apakah sifat sarikoh ada di dalam nabas? Kalau ada, iya. Iya, dijawab ada, karena ia telah melakukan mengambil harta orang lain secara sembunyi. Khilafan lil Hanafiyah, ini namanya tahqiqul manat. Betul bahwa illatu wujubi qat'is sarik adalah as-sariko kan, yakni akhdul malil ghairi ila akhirih. Apakah illat ini ada pada nabas apa tidak? Memastikan adanya ini terdapat pada nabas itu namanya tahqiqul manat. Wa takhrijuhu ay takhrijul manat, adapun takhrijul manat marra adalah sudah lalu. Fi mabhatil munasabati, di dalam pembahasan munasabah. Di situ takhrijul manat adalah apa itu? Ta'yinul illati bi ibda'i munasabatin bainal muayyani wal hukmi, ya kan? Apa ibda'u, ya kan? Ibda'u ta'yinu wasfin atau ta'yinu illatin bi ibda'il munasabati bainal muayyani wal hukmi, ya kan? Mengemukakan wasf sebagai illat dengan dasar dengan mengemukakan relevansi antara wasf yang ditentukan dan hukum yang didasarinya, itu kan. Itu takhrijul manat. Ma'ada sudah di depan di dalam bab munasabah. Istikhrajul munasabati minan nas itu kan disebut takhrijul manat, ya kan? Jadi ada tiga, ada takhrijul manat, ada tahqiqul manat, ada tanqihul manat. Wa qurina bainas salasati ka'adatil jadaliyina, dan dibarengkan di antara tiga istilah itu, dibarengkan pembahasannya, ya kan? Antara tahqiq, tanqih dan takhrij, ka'adatil jadaliyina, seperti kebiasaan kaum jadaliyin. Ai fi qarnihim bainas salasati fi dzikri. Al-jadaliyin yakni kelompok orang yang berargumentasi dalam rangka untuk mempertahankan pendapat imam panutannya. Al-ashiru, adapun yang ke-10, min masalikin illati, dari masalikul illah adalah ilghaul fariki. Ilghaul fariki, membatalkan pembeda antara asal dan far'u. Ini dikiaskan dengan itu. Kok berani? Apa bedanya? Orang tidak ada bedanya. Jadi membatalkan perbedaan itu merupakan salah satu daripada masalikul illah. Fariknya ada. Bi an yubayyina adama ta'sirihi, dengan menjelaskan siapa mujtahid kepada tidak berpengaruhnya farik. Artinya farik itu sesungguhnya ada. Al-fariqu bainal asli wal far'i ada, tapi tidak berpengaruh. Karena tidak berpengaruh, fa yasbutul hukmu, maka tetap terjadi apa hukum.
Hukum yang berlaku pada asal berlaku juga kepada far'u, karena tidak ada farid yang berpengaruh. Limastaroka fihi, karena ada wasaf yang berserikat apa keduanya, asal dan far'u, fihi di dalam ma. Karena ada wasaf yang mustarok antara antara asal dan far'u. Ka ilhaqil amati bil abdi fis sirayati, seperti menyamakan budak perempuan dengan budak laki-laki dalam hal siraya. Siraya itu menjalarnya kemerdekaan dari sebagian budak kepada sebagian yang lain, siraya kan. Seperti menyamakan budak perempuan dengan budak laki-laki dalam soal siraya as-sabitati, yang tetap siraya itu bihadis sahihaini, dengan hadis riwayat sahihain, man a'taqa syirkan lahu fi abdin fakana lahu malun yablu samanal abdi quwima alaihi qimata adlin fa'ata syuraka'ahu hisasahum wa ataku alaihi al-abdu wa illa faqad ataku alaihi ma ataqa. Ini hadisnya. Man ataqa, barang siapa memerdekakan syirkan akan bagian lahu bagiman, bagian fi abdin yang ada pada budak laki-laki, fakana, kemudian ada, lahu ialah bagiman, malun adapun harta, ya belughu samalal abdi, yang mencapai harganya budak, kuwimah, maka ditakwim, dihargai apa budak itu, dihargai alaihi atas man qimata adlin, yakni takwiman adilan, dengan penilaian harga yang adil. Fa'ata syuraka'ahu, maka memberi siapa man syuraka'ahu kepada syarik-syariknya man, memberi hisatohum akan bagian-bagian syuraka. Wa ataqa, dan merdeka alaihi atas man al-abdu, siapa budak itu. Wa illa, jikalau tidak, ay wa illam yakun lahu malun yablughu samalal abdi, faqad ataqa, maka sungguh-sungguh merdeka alaihi atas man ma ataqa, apa bagian yang sudah merdeka. Kalau ada seorang budak dimiliki oleh 3 orang, ya kan, A, B, C, D. A memiliki 1/3, B memiliki 1/3, C memiliki 1/3 dari budak itu. Harga budak itu 3 juta, ya kan. Kemudian si A memerdekakan bagiannya sendiri. Berarti yang merdeka budak itu hanya 1/3 dari dirinya, kan, ya kan? Itu namanya budak muba'ad, ya kan? Budak muba'ad artinya budak yang sebagian sudah merdeka. Kalau orang memerdekakan bagiannya sendiri, ditafsir. Kalau dia sesungguhnya punya kemampuan memiliki uang 3 juta, ya kan, juta, maka budak itu menjadi merdeka semua, ya kan. Itu namanya sirah, ya. Jadi kemerdekaan yang semula hanya 1/3 sekarang menjalar kepada 2/3-nya. Merdeka semua, merdeka dengan sirah, ya namanya. Karena kalau berhubung itu merdeka semua, itu kan ketempuan si A itu kepada B dan C, kan. Karena C itu
Abi itu kan punya bagian harta pada budak itu. Budak itu kan harta ya kan. Kalau si A itu punya kemampuan, memiliki kemampuan seharga budak 3 juta itu, maka yang merdeka bukan hanya bagiannya saja, tapi kemerdekaan menjalar kepada bagian teman-temannya. Konsekuensinya dia harus ketempuan 1 juta kepada B, 1 juta kepada situ siroyah. Dalam hadis ini yang disebut adalah abd, ya kan? Bagaimana kalau itu Ahmad? Ya sama saja, ya kan? Tidak ada farik antara keduanya, adalah unus dan fariknya kan. Farik di sini memang ada tapi tidak berpengaruh. Itu. Apa pengaruhnya? Fal fariku, maka ada pun yang menjadi farik bainal amati wal abdi, antara amad dan abd. Yang jadi farik adalah al unusa, ya, gender. Gender itu perempuan apa laki-laki? Bukan kelamin kan gender. Wala ta'sira laha fi man istirayati, dan tidak ada pengaruh laha bagi unusa di dalam menghalangi siraya. Fatasbutu, maka tetap as-sirayatu, apa siraya, fiha di dalam amad, lima syarokat fihil abada, lima yakni karena wasaf syarokat yang berserikat siapa amad, berserikat fihi di dalam ma, berserikat al-abd kepada budak, karena memiliki sifat yang sama antara abd dan budak. Apa sifat yang sama? Ar-raqabah itu sama-sama budak kan? Ar-raqabah itu sama-sama budak. Itu dibaca di bawahnya ya. Qauluhu ka'ilhaqil amati bil abdi, ay kal ilghai al kaini fi ilhaqil amati bil abdi, yakni seperti mengabaikan farik yang ada dalam menyamakan amad dengan abd. Wa qala Syekhul Islam mengatakan, huwa misalun lidzanni, itu adalah contoh bagi ilghaul farik yang dzanni. Itu masih dzanni sifatnya itu. Kenapa masih dzanni? Li'annahu qad yutakhayyalu fihi ihtimalu i'tibari syari'i fi itqil abdi istiqlalahu fi jihadin wa jum'atin wa ghairi dzalika. Karena kadang-kadang timbul hayalan, jangan-jangan syari itu melihat sesuatu pada abd yang tidak ada pada amad. Misalnya abd itu Jumat, misalnya ketika merdeka Jumat bisa berjihad dan lain-lainnya. Mimma la dakhla lil unsa fihi, dari hal-hal yang tiada peranan, yang tiada sangkut paut bagi perempuan fihi di dalam emak. Apa tak diperhatikan aspek-aspek seperti itu? Kalau tentang Jumat, jihad dan hal-hal lain yang tidak berlaku bagi perempuan. Oleh karena itu contoh ini dipandang sebagai ilghaul farik yang dzanni. Wa misalul qat'i, adapun contohnya ilghaul farik yang qat'i, qiyasu sabbil ma'i fil ma'ir raqidi 'alal bauli fihi fil karaha, mengiaskan menuangkan air di dalam air yang tak mengalir, dikiaskan kepada kencing langsung pada air. Karena hadisnya kan berbunyi la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri,
jangan sekali-kali salah seorang daripadamu kencing di atas air yang tak mengalir. Bagaimana kalau tak orang kencing dibuat dari tembok pasti retak itu. Apa bedanya itu? Sama-sama mencemarkan air, kan? Itu namanya ilwaul farik yang hukumnya katanya makruh, tapi ada yang mengatakan haram, ya kan? Mungkin kalau dalam kondisi masa kini haram itulah ya, mencemarkan lingkungan itu dampaknya luar biasa. Wahwa ay ilwaul fariki, adapun ilwaul farik, wadawaranu dan dawaran, ada dawarannya. Dawaran itu katanya adalah apa kemarin? Al-ittirad wal inikas. Ittirad itu at-talazumu fis subut, inikas at-talazumu fil intifa atau fil nafsi. Wat tardu itu berbarengannya sifat dengan hukum. Bisa saja hanya bersifat ittirad tapi tidak inikas. Kalau dia ada, hukum ada. Belum tentu kalau tidak ada, hukum tidak ada. Tentu. Adapun ilwaul farik, dawaran dan tardu alal qauli bihi, menurut yang berpendapat mau menerima tardu, tarji'u salah satuha ila darbi sabahin, adalah kembali bermuara apa ketiga-tiganya. Ilwaul farik, dawaran dan tardu itu ketiga-tiganya itu bermuara ila darbi sabahin, kepada semacam kemiripan, keserupaan dia dengan ilat yang sesungguhnya, ya kan? Bukan ilat sesungguhnya, tapi dia punya kemiripan, ya kan? Jadi ujung-ujungnya ilwaul farik, dawaran dan tardu itu merupakan nau'u sabahin dengan ilat yang sesungguhnya. Kenapa itu hasilul dhanna fil jumlati la mutlaqan? Karena ketiga-tiganya itu dapat mewujudkan dugaan bahwa itu illat fil jumlati secara umum. Di dalamnya ada fil jumlati ay fi ba'dil ahwal duna sa'iris suwar. Dalam kasus-kasus tertentu dawaran, tardu dan ilwaul farik bisa mewujudkan dugaan itu sebagai illat la mutlaqan. Karena ketiga-tiganya itu dalam kasus-kasus tertentu bisa memberikan dugaan wala tu'ayyinu jihatal maslahatil maksudati, dan ketiga-tiganya tidak dapat menentukan aspek maslahah yang menjadi tujuan mensyari'il hukmi, dari disyariatkannya hukum. Karena tidak pernah dibuat jembatan di atasnya lalu dihukumi tidak bisa menghilangkan najis. Li'annaha, karena sesungguhnya maslahah al-maqsudah, maslahah yang menjadi tujuan syariat, la tudraku biwahidin minha, tidak dapat dicapai dengan salah satu dari ketiga-tiganya itu. Ilwaul farik, dawaran dan tardu. Bikhilafil munasabati, berbeda dengan munasabah yang dimiliki oleh wasab munasib, ya kan? Wasab munasib. Kalau ada wasab, masalahnya nampaknya tidak tahu munasib apa anda, tapi dinaskan oleh nas, ya anggap saja munasib kalau sudah gitu, ya kan? Karena tiap-tiap nas pasti mengandung masalah, ya, meskipun kita tak tahu apa masalahnya. Ini tidak, dalam nas tidak ada, munasabah tidak, ya kan? Khotimatun, ini adalah khotimah.
ay maktumun biha, dijadikan penutup. Penutupnya bab masalikul illah. Ini adalah khatimah fi nafyi maslakaini dhaifaini, dalam rangka menafikan dua maslak yang sama-sama dhaif. Ada dua maslak yang dhaif yang kira-kira perlu ditepis, tak diterima. Dua maslak itu ini: laisa ta'attil qiyasi bi illiyati wasfin walal ajzu an ifsadihi dalila illiyatihi alal asahhi fihima. Jadilah menjadi khabarnya laisa, ya. Laisa tidak ada ta'attil qiyasi, apa mungkinnya qiyas, mungkinnya mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu, ya. Bi'illiyati wasfin, ay bisababi illiyati wasfin, dengan sebab keilatan suatu wasf. Walal ajz, dan tidak ada apa ketidakmampuan. Walal ajz diatufkan kepada ta'ati. Ta'atta ya ta'atta itu kan mungkin maknanya. Kalau la ya ta'atta kan tak mungkin, ya kan. Walal ajzu, dan tidak ada apa ketidakmampuan an ifsadihi, dari membatalkan wasf, dari membatalkan wasf. Itu di dalamnya an ifsadihi ay ifsadi illiyati wasfin, ya kan, dari membatalkan keilatan wasf. Au ifsadil wasfi bi'tibari illiyatihi, ya kan. Dalilah illiyatihi adalah menjadi dalil keilatannya wasf alal asahhi, menurut kaul yang asah, fihima, di dalam keduanya. Kan dua ini, kan. Yang pertama, laisa ta'attil qiyasi bi illiyati wasfin dalila illiyati. Yang pertama, ya kan. Wa laisa al-ajzu an ifsadihi dalila illiyatihi. Tidak ada apa kemungkinan mengkiaskan sesuatu dengan sebab keilatan suatu wasf, tidaklah itu bisa dijadikan dalil keilatannya wasf itu. Walal ajzu an ifsadihi dalila illiyatihi, dan tidak ada apa ketidakmampuan untuk membatalkan wasf yang dijadikan ilat itu menjadi dalil keilatannya. Kalau melihat ada suatu wasf layak dijadikan ilat, tidak serta-merta bisa dilakukan qiyas, itu maksudnya, kan. Tidak ada apa kemungkinan melakukan qiyas gara-gara ada wasf yang layak dijadikan ilat, tidak serta-merta itu menjadi dalil keilatannya wasf itu. Demikian pula ketidakmampuan mu'tarif untuk membatalkan keilatan wasf yang dikemukakan oleh mustadil tidak serta-merta menjadi dalil keilatannya wasf itu. Dua, ya. Wasf. Wakilah, ada yang mengatakan na'am fihima. Oh, na'am fihima. Wakilah, kalau dikeluarkan, wakilah ta'attil qiyasi bi illiyati wasfin dalilu illiyatihi, ya kan. Demikian pula al-ajzu an ifsadihi dalilu illiyatihi. Na'am, ya. Mungkinnya melaksanakan qiyas dengan sebab keilatan suatu wasf, menurut na'am ini, itu sebagai dalil bahwa wasf itu benar-benar jadi ilat. Demikian pula al-ajzu an ifsadihi dalilu illiyatihi, ketidakmampuan pihak sana untuk membatalkan wasf yang dikemukakan pihak sini tidaklah menjadi dalil keilatan wasf itu. Ada apa dalilnya yang mengatakan na'am?
Amal awalu, adapun yang pertama, bahwa ta'atil qiyasi bi illiyati wasfin dalilu illiyatihi. Adapun yang pertama alasannya fali annal qiyasa ma'murun bihi, maka karena qiyas itu diperintahkan. Apa dalilnya? Bi qoulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar. Qiyas itu kan diperintahkan, ya kan? Seterusnya, wa ala taqdiri illiyatil wasfi, dan dengan mengasumsikan keillatan wasf, yukhraju bi qiyasihi an uhdatil amri, terlepas dengan qiyasul wasfi, yakni dengan qiyasul wasfi itu, dengan qiyas yang berdasarkan wasf itu, terlepas an uhdatil amri, dari beban perintah. Qiyas itu kan diperintahkan. Firman Allah mengatakan fa'tabiru ya ulil absar. Kalau kita mengasumsikan wasf ini adalah sebagai ilat, maka kalau kita melakukan qiyas dengan dasar wasf itu, berarti kita sudah lepas dari beban perintah, ya. Kalau ini tak dilaksanakan, berarti kita tidak melaksanakan firman Allah fa'tabiru ya ulil absar. Dengan demikian fayakunul wasfu illatan, maka wasf yang diasumsikan sebagai illat itu adalah illat yang sesungguhnya. Jadi semata-mata ingin terlepas dari beban perintah Allah fa'tabiru ya ulil absar. Ini mungkin dilakukan qiyas dengan adanya hal yang diasumsikan sebagai sifatnya. Kita laksanakan qiyas saja, tidak semerta-merta seperti itu, katanya pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, harus dilakukan qiyas. Kalau tidak, kita tidak melaksanakan fa'tabiru ya ulil absar. Ujibah, dan dijawab oleh pihak pertama, bi annahu innama tata'ayyanu illiyatuhu, bahwa sesungguhnya hanya saja tertentu apa keillatan wasf, allau lam yukhraj an ahdatil amri illa biqiyasihi, jika seandainya tak terlepas dari beban perintah kecuali dengan qiyas wasf itu. Walaisa kadzalika, kita kan sudah banyak melakukan qiyas, kan sudah melaksanakan fa'tabiru ya ulil absar. Tidak harus ini kan, tidak harus ini kan. Wa ammasani, adapun yang kedua, yang mengatakan al-ajzu an ifsadihi dalilu illiyatihi, ketidakmampuan pihak penyangga untuk membatalkan keillatan wasf yang dikemukakan oleh pihak mustadil adalah sebuah dalil keillatan wasf itu. Alasannya wa ammasani fakama fil mu'jizati, itu kan sama dengan mukjizat, ya kan? Mu'tarid tak mampu membatalkan Al-Quran, ya kan? Fa innaha innama fakama fil mu'jizati, fa innaha, maka sesungguhnya mukjizat, innama dallat ala sidqir rasuli, mukjizat itu menunjukkan atas benarnya Rasul yang mengaku dirinya sebagai Rasul. Kenapa menjadi dalil? Lil ajzi an mu'aradatiha, karena tidak adanya kemampuan pihak sana untuk menyanggah mukjizat itu. Kan sama dengan ini, Mu'tarid tak mampu menyanggah wasf kita. Ujiba, dan dijawab kita itu bil farqi, kita ini dan itu. Fa innal ajza hunaka minal khalqi, ketidakmampuan melawan mukjizat itu dari pihak makhluk secara keseluruhan itu. Wa huna, sedangkan ketidakmampuan di sini minal khusmi, hanya dari pihak lawan saja, ya kan? Pihak lawan saja.
Al-qawadihu ini adalah qawadih. Qawadih ini jamak dari qadihah, ya kan? Qadihah itu isim fa'il adalah muannas dari qadih, ya kan? Qadih. Qadih adalah isim fa'il dari qadaha yaqdahu. Qadaha yaqdahu itu artinya menjadi cacat. Berarti qawadih adalah hal-hal yang menjadi cacatnya kias. Cacatnya kias itu sesungguhnya sepenuhnya terpulang kepada cacatnya kias illat, ya kan? Pada dalilnya illat, kepada dalilnya illat, ya kan? Seperti banyak yang disinggung sudah di depan, kan? Qawadih ini sudah banyak. Jadi prinsipnya qawadih ini menyangkut mu'aradah dan man'u, kan? Mu'aradah dan man'u. Mu'aradah dari satu pihak, man'u dari pihak yang lain. Artinya hadza adapun ini mabahasuha adalah tempat pembahasannya qawadih. Wahia adapun qawadih ma yaqdahu fid dalil adalah sesuatu yang menjadi cacat pada dalil. Min haitsul illatu aw ghairuha, dari dilihat dari aspek illatnya maupun selain illat. Jadi qawadih adalah ma yaqdahu fid dalil, sesuatu yang menjadi cacat pada dalil khususnya sebagai dalilnya illat dan lain-lain. Minha adalah sebagian daripada qawadih takhalluful hukmi anil illati, lepasnya hukum dari illat. Bi an wujidat fi suratin masalan bidunil hukmi. Misalnya ada illat dalam satu kasus tanpa adanya hukum. Padahal kaidahnya mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Kalau illat ada, hukum ada. Kalau illat tidak ada, hukum tidak ada. Tapi kadang-kadang ada illat, hukum tidak ada. Itu namanya takhalluf, ya. Illatnya ada, hukumnya tidak ada, takhalluf. Seperti madhab Syafi'i mengatakan bahwa puasa wajib itu wajib tabi'itun niyah, kan? Niatnya wajib panggil itu dilakukan pada waktu malam. Kalau tidak tabi'it, puasanya tidak sah, kan itu. Kenapa tidak sah? Karena awal daripada siang itu kosong dari niat, ya kan? Baru niat setelah jam 6, berarti mulai dari tu'ulu'ul fajr sampai jam 6 kan kosong dari niat, kan? Itu illatnya, kan? Dijawab oleh pihak sana, tapi sholat sunnah kok, puasa sunnah kok sah? Padahal illat itu ada, kan? Kosong juga di awal. Ini namanya cacat illatnya. Cacat illatnya. Wifaqan lis-Syafi'i radhiyallahu anhu, sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, fi annahu, di dalam sesungguhnya takhalluf, qadihun fil illati adalah menjadi cacat pada illat. Cacat itu ya seperti contoh kemarin, ya kan? Ada orang melakukan kepergian sengaja melalui jalan yang jauh. Maksudnya tidak ada lain, hanya ingin melakukan sholat qashar ke situ Bondo, tapi lewat Banyuwangi, kan? Lewat Banyuwangi. Di situ kan ada safar ba'id, saudara. Safar ba'id itu kan menjadi illat wajibnya qashar, ya kan? Tapi dengan cara seperti itu, safar ba'id ada, tapi bolehnya qashar tidak ada. Kan takhalluf juga itu. Takhalluf juga.
Di depan sudah dibahas tentang munasabah. Kadang-kadang munasabah tankhadimul munasabah kan. Munasabah itu kadang-kadang menjadi batal ketika wasf itu mengandung mafsadah yang lebih besar atau sama. Contohnya seperti tadi itu, munasabahnya menjadi hilang. Tidak ada relevansi antara syafail ba'id yang dibuat-buat dengan bolehnya sholat qasar. Tapi menurut Imam Ar-Razi, munasabahnya tetap ada, ya kan? Tetap munasabah. Artinya safar tersebut tetap bisa disebut illat. Tapi kedua belah pihak itu sepakat bahwa tetap tak boleh qasar, ya kan? Tidak boleh qasar. Imam Ar-Razi mengatakan tak boleh qasar itu karena ada mani. Sementara yang lain mengatakan tak boleh qasar karena tidak ada muqtadi, ya. Tidak ada muqtadi. Apa yang dimaksud tidak ada muqtadi? Kan sama mengatakan tidak ada illat kan. Tidak ada illat. Apa bukan illat itu? Qawadih itu sudah. Itu namanya qawadih itu. Ada pertanyaan apakah tidak adanya mani dan adanya syarat itu merupakan unsur daripada illat apa enggak? Contohnya seperti zakat. Zakat itu kan menjadi wajib dengan 3 hal. Pertama ada sebab, yang kedua ada syarat, yang ketiga tidak ada mani kan, ya kan? Yang ketiga tidak ada mani. Orang tidak wajib zakat kadang ada kalanya karena tidak ada sebab. Sebabnya adalah milkun nisab, ya kan? Kalau tidak milkun nisab kan tidak ada sebab wajibnya zakat. Ada milkun nisab tapi tidak sampai haul kan, tidak wajib zakat karena tidak ada syarat, ya kan? Ada syarat tapi yang bersangkutan hutangnya banyak, tak wajib zakat juga karena ada mani, ya kan? Di situ orang tak wajib zakat itu apakah karena tak memenuhi syarat, apakah karena ada mani itu, mani. Jadi ada 2 mazhab. Apakah adanya syarat dan tidak adanya mani merupakan bagian unsur daripada illat? Mungkin lebih banyak tidak ini, tidak. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa takhalluf itu, takhalluf maksudnya takhalluful hukmi adalah qadihun fil illah. Wasamahu dan menamakan Imam As-Syafi'i hu kepada takhalluful hukmi, menamakan an-naqdah kepada nakad. Ya, apa nakad? Naqdul wudu kan, membatalkan wudu kan. Batal dia sebagai illat, ya kan? Batal sebagai illat itu. Waqalatil Hanafiyatuh dan berpendapat siapa ulama Hanafiyah la yakdahu tidak menjadi cacat apa takhalluful hukmi fiha di dalam illat, tidak menjadi cacat. Wasammauhu takhsisul illati dan menamakan siapa Hanafiyah hu kepada takhalluf itu mereka menamakan takhsisul illah, ya kan? Takhsisul illah yakni takhsisul illati bi ba'di suwariha, ya kan? Takhsisul illati fi ba'di suwariha. Artinya itu tetap illat itu, akan tetapi ditakhsis, ya kan? Ditakhsis. Semisalnya seperti contoh tadi, memilih jalan yang jauh padahal ada jalan yang dekat dengan tujuan hanya ini untuk qasar. Ini menurut mazhab, menurut Imam Syafi'i itu adalah qadih fil illah, ya kan? Qadih fil illah. Menurut ulama Hanafiyah itu tetap menjadi itu tidak qadih fil illah, akan tetapi disebut takhsisul takhsisul illah.
Artinya illat tersebut tetap berfungsi sebagai illat, tapi khusus ini tidak, gitu kan. Tapi khusus ini tidak, untuk kasus-kasus yang lain bisa, itu taksisul illat. Sudah. Ini terakhir ya. Bukan terakhir, bulan Syawal kan ada masih. Mudah-mudahan masih hidup ya. Hidup dalam keadaan sehat walafiat. Zahir batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim